Bagi Anda yang berkecimpung dalam dunia usaha, salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah pemasaran. Tentu saja pemasaran merupakan suatu hal yang mendasar bagi sebuah usaha. Tanpa adanya pemasaran, maka tidak akan terjadinya proses transaksi jual beli antara produsen dan juga konsumen. Akibatnya, sebuah usaha akan tumbang dengan sendirinya. Berbagai pertanyaan mengenai strategi pemasaran seringkali muncul ke permukaan. Entah ada jawabannya atau tidak, namun yang jelas pertanyaan tersebut selalu terngiang di benak kita bagi para pelaku usaha. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit pengalaman yang saya miliki mengenai masalah strategi pemasaran. Dalam konteks ini, saya akan berbagi tips mengenai strategi pemasaran dalam bidang usaha budidaya jamur tiram. Sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai strategi pemasaran, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu definisi dari pemasaran. Secara umum, pemasaran merupakan sebuah proses yang memiliki tujuan untuk menimbulkan transaksi jual beli antara kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumen. Sejatinya masing-masing individu memiliki strategi pemasaran masing-masing. Namun yang jelas tujuannya tetap sama, yaitu untuk menimbulkan transaksi. Berdasarkan apa yang telah saya pelajari dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, terdapat beberapa strategi pemasaran yang bisa kita gunakan. Beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut. Salah satu bagian terpenting dari pemasaran adalah produk. Maksud saya, apabila kalian tidak memiliki produk, lantas apakah yang akan kalian jual? Nah, dalam konteks ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang ingin kita jual. Misalnya, jamur tiram segar. Setelah mengetahui apa yang akan kita jual, langkah berikutnya kita harus tahu terlebih dahulu kualitas dari produk yang akan kita jual tersebut. Kemudian ada berapa banyak jenis yang akan kita produksi. Dalam hal ini hubungannya erat dengan diversifikasi produk. Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu diversifikasi produk, kalian bisa melihatnya melalui kolom deskripsi. Studi kasus untuk diversifikasi produk adalah seperti kantin di sekolah. Bayangkan saja apabila dalam sebuah sekolah terdapat 2 atau 3 kantin yang berjualan. Anggap saja kantin A, kantin B, dan juga kantin C. Masing-masing kantin berjualan di tempat yang sama, namun dengan produk yang berbeda-beda. Kantin A menawarkan 1 jenis makanan saja, kemudian kantin B menawarkan 2 jenis makanan, kemudian kantin C menawarkan berbagai macam jenis makanan. Sekarang pertanyaannya adalah, kantin manakah yang kemungkinan besar akan mendapatkan konsumen lebih banyak? Ya, tentu saja kantin C akan mendapatkan pelanggan paling banyak. Apakah di antara kalian ada yang tahu kenapa kantin C bisa mendapatkan pelanggan yang lebih banyak? Salah satu alasan kenapa kantin C mendapatkan pelanggan yang banyak adalah karena semua orang di sekolah, semua siswa, tidak akan mungkin menyukai satu jenis makanan saja. Begitupun dengan jamur. Tidak akan mungkin semua orang di tempat kalian menyukai satu jenis jamur yang kalian buat. Saya yakin cukup sampai di sini kalian sudah mengerti apa yang saya maksud. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Salah satu strategi pemasaran yang tidak kalah penting adalah branding. Dalam hal ini, peran utama branding adalah untuk menciptakan image yang baik kepada konsumen. Ada beberapa cara yang dapat kalian gunakan untuk menciptakan branding ini. Beberapa di antaranya adalah dengan menciptakan identitas produk, mengiklankan produk, dan juga service atau pelayanan kepada konsumen yang baik. Menciptakan identitas produk dapat kalian lakukan dengan cara
membuat kemasan yang menarik, memberi nama atau label, dan yang terakhir adalah membuat slogan atau tagline yang mudah diingat oleh konsumen. Setelah menciptakan produk, cobalah untuk mengiklankan produk kalian, baik yang berbayar ataupun yang gratis, seperti misalnya sosial media. Salah satu tujuan dari mengiklankan produk bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan penjualan yang instan saat itu juga. Namun, hal ini jauh lebih penting daripada hal tersebut. Lantas, apakah hal yang paling penting untuk kita dari sebuah iklan? Satu hal yang paling penting dari mengiklankan produk adalah untuk mendapatkan data. Coba deh kalian pikirkan dengan baik. Misalnya ada yang melihat iklan kalian di media sosial atau dimanapun, dan pada saat itu dia tidak membutuhkan produk yang kalian jual. Namun pada suatu saat setelah sekian lama dia melihat produk yang kalian iklankan dan dia membutuhkan produk tersebut, maka dia akan ingat kepada siapa dia akan membeli produk tersebut. Sampai di sini saya rasa kalian sudah cukup paham. Selanjutnya ada service atau pelayanan kepada konsumen yang baik. Coba kalian ingat kembali saat membeli barang di toko atau warung. Nah, pada saat kalian membeli barang, pernahkah kalian mendapatkan pelayanan yang buruk dari penjual? Jika pernah, apakah yang akan kalian pikirkan pada saat itu? Kalian pasti akan berpikir untuk tidak lagi membeli barang tersebut di toko yang sama. Sebegitu pentingnya servis atau pelayanan kepada konsumen untuk kelangsungan hidup usaha kalian. Strategi pemasaran yang ketiga adalah distribusi. Strategi ini tidak kalah pentingnya dari beberapa strategi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Bisa dikatakan, distribusi merupakan jantung dari strategi pemasaran. Sebab tanpa adanya distribusi produk, maka usaha kalian tidak akan berjalan dengan lancar. Jika kalian masih bingung dengan apa yang dimaksud dengan distribusi produk, kalian bisa melihat pada gambar ilustrasi berikut ini. Bisa dikatakan distribusi merupakan alur bagaimana produk kalian bisa sampai ke tangan konsumen. Seperti misalnya kalian memproduksi sebuah barang. Maka untuk bisa sampai ke konsumen, maka produk tersebut harus melewati beberapa penjual terlebih dahulu. Seperti misalnya reseller ke reseller, baru setelah itu ke konsumen, atau dari agen dulu terlebih dahulu, baru kemudian ke reseller, setelah itu ke reseller lagi, kemudian baru ke konsumen. Sekedar tips dari saya, apabila kalian memproduksi sebuah barang dalam jumlah yang besar, maka yang harus kalian lakukan adalah mencari mesin penjual otomatis. Mesin penjual otomatis yang saya maksud adalah orang-orang yang bersedia menjual produk kalian secara sukarela. Contohnya seperti reseller atau agen. Semakin banyak reseller yang kalian miliki, maka semakin besar pula kemungkinan produk kalian akan terjual. Harga merupakan suatu hal yang paling sensitif dalam dunia usaha. Bahkan, dalam studi kasus tertentu, harga bisa menjadi faktor penentu apakah suatu konsumen akan membeli produk di tempat kalian ataukah tidak. Misalnya terdapat dua toko, sebut saja toko A dan toko B. Toko A menjual barang dengan harga 200 perak, kemudian toko B menjual barang dengan harga 250 perak. Sekarang pertanyaannya adalah, manakah toko yang akan kalian pilih? Tentu saja toko A akan lebih banyak mendapatkan konsumen dan akan kalian pilih. Sebab walaupun harga tersebut selisih 50 perak saja, konsumen tetap akan mempertimbangkan hal tersebut. Lantas, apakah kita harus menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari kompetitor? Tentu saja tidak harus. Kenapa? Karena kalian bisa tetap mempertahankan harga jual yang kalian tetapkan, namun dengan kualitas barang yang jauh lebih baik daripada kompetitor. Nah, untuk saat ini hanya itu saja yang akan saya sampaikan.
Dan selebihnya akan saya lanjutkan lagi ke bagian video yang selanjutnya.